membunuh balita. Sudah saya tunjukkan dan seluruh media sudah menyiarkan itu, kecuali Indonesia belum menyiarkannya, saudara ya. Bahwa Hamas memperkosa dan menyembelih balita. Hanya media Indonesia yang tidak menyiarkannya, saudara. Bangsat ini media Indonesia ini ya. Hanya pemerintah Indonesia yang tidak mengutuki tindakan ini. Bangsat ini Jokowi ini memang. Dan apakah ini adalah perang melawan Palestina, saudara? Apakah Mahfud Abbas, presiden Palestina, bilang ini perang melawan Israel? Enggak, saudara. Bahkan Netanyahu bersahabat dengan Mahfud Abbas, dengan Fatah, saudara. Former Hamas chief ya, bekas kepalanya Hamas ya, ketuanya Hamas Khalid Marshall memanggil untuk semua ya, for protest seluruh Muslim di seluruh dunia pada hari Jumat. Nah, berarti kapan? Lusa ya, saudara ya, lusa, untuk mensupport Palestina, termasuk Indonesia. Kalian kumpul sana ya di Bundaran HI ya, kalian tuh gulingkan Jokowi itu, saudara ya. Dan for the people of neighboring countries to join fight against Israel, saudara. Suruh apa namanya, bikin protes buat ini Israel. Di Amerika ini lagi heboh, saudara ya. Di Amerika nih, negaranya Pak Andi nih ya, sama Pak Teddy nih. Nanti Pak Teddy sama Pak Andi nanti boleh perang saja sama Hamas di sana. Jadi udah jelas ya, tidak ada penjajahan. Saudara, Anda lihat. Tadi pagi kita dengar ya dari Jerusalem Post ya. Dari Jerusalem Post ini, ex-Hamas chief calls Arab world. Ex-Hamas chief ya, si Khaled Marshall ya, calls for Arab world to join war against Israel. Ya, ex-Hamas chief Khaled Marshall ya, berkata bahwa Yordania, Syria, Lebanon, Mesir ya have a bigger, punya kewajiban yang besar untuk mendukung Palestinian, saudara. Ayo, emang kewajiban apa sih Yordania, Mesir sama Arab? Ya, emang kalian orang Indonesia punya kewajiban apa sama orang Palestina, saudara? Dan apakah ini adalah perang melawan Palestina, saudara? Apakah Mahfud Abbas, presiden Palestina, bilang ini perang melawan Israel? Enggak, saudara. Bahkan Netanyahu bersahabat dengan Mahfud Abbas, dengan Fatah, saudara. Kalau Anda melihat tadi, kita balik lagi ke sini, ya, ke petanya tadi, ya, West Bank nih ya. Jadi yang kuning, yang di sebelah kanan, ya, yang di berarti kalau sebelah kanan Anda atau yang di ini Laut Mati itu ya, wilayahnya Fatah, saudara. Baik-baik aja. Saya sering keluar masuk ke Fatah, nggak apa-apa, saudara. Banyak orang-orang dari wilayah itu sekolah di Haifa. Yang ruwet ini yang Hamas ini, saudara. Yang kecil yang di jalur Gaza ini yang bikin ruwet terus, saudara. Nah, kita balik ya. Jadi apakah Indonesia punya kewajiban sama Palestina gara-gara Palestina jajah? Kapan jajahnya, saudara? Soekarno tolol, saudara ya. Soekarno tolol bener, saudara ya. Saya nggak ngerti orang setolol Soekarno ya. Dan kalian masih ngikutin lagi ketololannya itu, saudara ya. Sorry ya, saudara, memang tolol, saudara ya. Sejak kapan Palestina dijajah, saudara ya? Lihat ini, Yosua RDM, terima kasih, 100.000 rupiah nih sawerannya, gitu dong ya. Buat semangat-semangat, saudara ya. Wah, ini buat saya minum kopi ya. Minum kopi dulu, bentar, haus, saudara ya. Ini orang-orang Islamnya mana? Katanya kemarin mau nantangin saya debat. Ini kadang nggak nongol semua, ini kutu-kupret semua kan. Nggak ada yang berani lah. Lihat ya. Ini tadi ya, tadi pagi ya beritanya ya. 11 Oktober ya. 11 Oktober. Tadi pagi waktu Jerusalem. Ya. The former Hamas chief. Former Hamas chief ya, bekas kepalanya Hamas ya, ketuanya Hamas Khalid Marshall memanggil untuk semua ya, for protest seluruh Muslim di seluruh dunia pada hari Jumat. Nah, berarti kapan? Lusa ya, saudara ya, lusa, untuk mensupport Palestina, termasuk Indonesia. Kalian kumpul sana ya di Bundaran HI ya, kalian tuh gulingkan Jokowi itu, saudara ya. Dan for the people of neighboring countries to join fight against Israel, saudara. Suruh apa namanya,
bikin protes buat ini Israel. Di Amerika ini lagi heboh saudara ya, di Amerika nih negaranya Pak Andi nih ya sama Pak Teddy nih. Nanti Pak Teddy sama Pak Andi nanti boleh perang saja sama Hamas di sana. Nah, we must head to squares and streets of the Arab and Islamic world on the Friday, Marshall, who currently heads Hamas Diaspora Office. Wah, dia sekarang jadi Hamas Diaspora ya, direkam di Reuters. Ya, Marshall who based in Qatar. Wah, enak-enakan dia tuh ya, di Qatar saudara ya. Apakah Qatar mensupport saudara? Enggak saudara ya. Bukan Qatarnya, tapi kebetulan si Marshall ini tinggalnya di Qatar, di Doha. Jadi itu berita Indonesia tuh ngawur juga. Bukan negara Qatar mendukung Hamas, atau paling bukan. Ya, nah, tuh siapakah? Nah ini ya, siapakah Hamas? Ketua Hamas ini si Khaled Maschal ini saudara ya. Khaled Maschal, kita buka saudara ya. Nah, ini Khaled Maschal. Khaled Maschal ya. Ini ya Khaled Maschal saudara ya. Khaled Maschal. Khaled Maschal itu lahirnya tahun 28 Mei 1956. Dia adalah bekas pemimpin PLO saudara ya. Pemimpin Hamas, tadi fraksi Hamas ya. Nah, saudara, dia ya, saudara kalau Anda lihat ya, dia lahirnya di mana saudara? Di Silwat, West Bank, saudara ya. Di Silwat, West Bank. Nah, kita lihat awalnya dulu ya. Marshall ini lahir tahun 1996 di Silwat in the Jordanian occupied. Coba, Jordanian occupied West Bank. Apakah occupied by Israel? Bukan, saudara. Apakah itu negara Palestina? Bukan, saudara. Disebut Jordanian. Artinya dia berkebangsaan Jordanian sebetulnya. Belum ada negara Palestina waktu itu. He attended Silwat Elementary School. Ya, dia umur 5 tahun pergi ke TK. Bapaknya namanya Abdul Al-Qadir Marshall. Ya, adalah seorang petani, saudara ya. Lalu pindah ke mana? Ke Kuwait. Ngapain ke Kuwait, saudara? Ya karena punya saudara di sana banyak dia. Tahun 57 bekerja di pertanian dan juga sebagai imam. Ya, dia bapaknya itu ya dalam Arab Revolusi. Ya, with the Palestinian guerrilla leader Abdul Al-Qadir Al-Husaini. Ya, dan tahun 67 mengikuti perang 6 hari during which Israel occupied the West Bank. Coba saudara, apakah benar during which tahun 1967 Israel occupied West Bank? Enggak, saudara. Karena menang perang, maka Israel menguasai West Bank. Ya, karena menang perang, kan the winner takes all. Nah, Anda lihat si Khaled ini, saudara ya. Alma maternya dari Kuwait University. Dia sekarang adalah residensinya di Damaskus, Syria, di Doha, di Qatar. Enak-enakan, saudara ya. Nah, kalau Anda lihat lagi, ya, after graduating Marshall become teacher, mengajar fisika di guru fisika, saudara ya, di Kuwait guru, saudara ya. Tahun 84, 83 Palestine Islamic Movement, ya, convened the Internal Close Conference in Arab State, which included the delegates from the West Bank, Gaza Strip, Palestinian refugees from Arab states. The conference laid the foundation stone for the creation of Hamas. Marshall was part of the project leadership. Dia masuk dalam project sana, ada project apa namanya, West Bank, Gaza Strip, Palestinian refugee dari Arab, ya, dari negara-negara Arab, saudara ya. Coba, mereka itu orang-orang Arab tadi ya, bukan suku bangsa, tidak dikatakan dia suku bangsa Palestina, saudara ya. Kemudian dia devoted ya ke full time jadi guru, terus ya jadi full time di project tersebut ya. When Iraq invaded Kuwait, coba, Iraknya kemudian menjajah Kuwait, Irak menjajah Kuwait, lalu suara-suaranya Arab mana? Indonesia suaranya mana, saudara, waktu Irak menjajah Kuwait itu ya. He and the rest of Hamas leadership in Kuwait relocated. Lalu dia pindah. Berani nggak dia ngelawan Irak waktu itu sama Saddam Hussein? Nggak berani, saudara. Lalu dia pindah ke Yordan, ya. Nah, saudara, tahun 97 ya, Mossad itu di bawah PM Benjamin Netanyahu waktu itu ya
Netanyahu waktu itu memerintahkan untuk apa saudara membunuh si Marshall ini. Lalu mati, keracunan koma saudara ya. Lalu habis keracunan koma, King Abdullah panik saudara ya. King Hussein ya, King Hussein bapaknya King Abdullah. Lalu King Hussein minta antidotnya supaya Marshall ini jangan mati saudara ya. Karena kalau matinya di Yordania, bisa chaos saudara di Yordania itu saudara. Akhirnya dibujuk dengan segala macam, akhirnya Benjamin Netanyahu ngasihkan antidotnya, Marshall nggak jadi mati. Ya, lalu dideportasi sama anaknya King Hussein, King Abdullah, diusir, dia pergi ke Qatar, saudara. Singkat cerita begitu. Saudara, kemarin kita sudah membahas, ya, saudara, berapakah uang bergelimang harta ini ya, berapakah uang yang dimiliki oleh bergelimang harta 36.400 triliun, saudara. Khaled Masyal, tokoh Hamas hidup mewah di Qatar di balik penderitaan rakyat Palestina. Ya, ini dari Yerusalem Post kemarin ya, ngambil dari Yerusalem Post diterjemahkan. Konflik Israel dan teroris Hamas di Gaza, Palestina tidak bisa dilepaskan dari tokoh bernama Khaled Masyal, lahir di Silwat, sebuah desa utara Ramallah, Palestina tahun 56. Khaled Masyal tokoh paling utama teroris pemegang remote control jarak jauh. Setiap kali Hamas melakukan aksinya mengganggu ketenangan Israel sebagai proksi Amerika di Timur Tengah. Amerika mendukung Hamas ternyata saudara, bukan Rusia. Waduh, Khaled Masyal hidup mewah di Doha, Qatar dengan total kekayaan pribadi. Ya, perhitungan para analis teroris ini mencapai 36.400 triliun atau 2,6 miliar dolar tahun 2020, saudara ya. Ya, jam 16 Mei 2021, jaringan televisi berita berbasis di Doha, ibu kota negara Qatar, Al Jazeera, melaporkan korban tewas warga Palestina di Gaza. Ini kalau nggak salah, perang Operation Protective Edge, saudara. Ini zamannya Operation Protective Edge kemarin ya. Melaporkan korban tewas warga Palestina mencapai 170 orang, di mana 41-nya diantara anak-anak. Israel ada 10 orang. Khaled Masyal terus bergelimang harta di Doha, di balik ratusan warga Palestina Gaza, selalu menjadi korban jiwa setiap kali konflik dengan Israel. Dompet Khaled Masyal terus menebal setiap kali muncul konflik. Ini penting, saudara ya. Dompet Masyal semakin menebal setiap muncul konflik, saudara. Ini Anda penting ini, saudara. Supaya kalian siarkan. Setiap kali ada konflik Hamas melawan Israel, orang ini makin kaya, saudara. Kan dapat uang dari mana-mana, ya kan? Dapat donasi dari masjid yang dikoordinator oleh Yusuf Kala termasuk, ya kan? Terima kasih. Ya, ini ada saweran lagi dari Jalangkung. Jangkuang, Jalangkung. Dari Jangkuang, saudara ya. Luar biasa, saudara. Masyarakat beragama Islam dari berbagai negara mengumpulkan donasi, ya, uangnya satu pintu. Wah, paling benci kalau bilang donasi satu pintu itu ya, kayak si sang debater itu ya. Khaled Masyal satu pintu, saudara, mengumpulkan donasi termasuk FPI 212, MUI, DGI, Dewan Dewan Gereja, saudara? Dewan Masjid Indonesia, DMI, Yusuf Kala, saudara ya. Lalu orang Palestinanya bilang apa sih duta besarnya? Kami nggak pernah terima duit. Nah, iya, yang terima siapa? Si Khaled Masyal ini, saudara. Kasihan deh lu, ditipu. Aduh, uang hasil donasi diberikan senjata, biaya pelatihan. Maaf, saudara, termasuk uang dari negara kami, saudara. Termasuk uang pajaknya saya. Dikirim ya untuk satu LSM di sana, sama si LSM ini dipakai sama Khaled Masyal buat mendanai. Kan mereka harus beli, suplainya kan Khaled Masyal, uangnya diberikan ke Khaled Masyal, saudara, buat beli senjata, saudara. Makanya kemarin pagi ya, Presiden Uni Eropa dia bilang stop, suspended all the aids. Bahkan ada satu pendeta Belanda yang pro Palestina dideportasi, saudara. Ya. Benar ya. Ada satu pendeta pro Palestina yang nanti saya tampilkan ya. Saya chattingan sama dia ya. Sebentar. Benar ya. Aduh, benar ya. Dan dia bilang saya nggak boleh masuk ke Palestina lagi. Dia bilang begitu. Tidak mungkin. Ich heb nooit meer naar Israel gegaan. Nggak bisa lagi, saudara ya. Wah, ngeri, saudara ya. Sabar ya, yang ini ya, yang lain sabar.
Saudara lihat ya, donasi kemudian diberikan senjata ya sekitar 40%, 60% untuk biaya hidup bermewah-mewah. Masa petinggi Hamas lainnya tengah berada di luar negeri. Agen intelijen asing negara ya seperti Federasi Rusia, Cina, Iran menginginkan Hamas menjadi proksi, selalu menghubungi Khaled Masyal di Doha, saudara. Singkat cerita, Khaled Masyal menjadi tokoh penting setiap kali Hamas dimanfaatkan untuk mengganggu tenangan Israel sebagai proksi Timur Tengah. Setiap kali ada konflik Hamas Israel, Khaled Masyal ini dompetnya tambah tebal. Ya, saudara ya. Nah, tercium Mossad. Jerusalem Post menyebutkan Hamossad Lemodin ule Tafkidim Meyuhadim, singkatannya Mossad ya. Agen intelijen Israel sejak 2021 mencium gelagat Khaled Masyal akan membuat gara-gara selama puasa ya. Analis Mossad mengaku kepada keterlibatan intelijen Cina, Rusia, Iran untuk memanfaatkan Hamas, sebagaimana reportase Monitor, sebuah program televisi What is Hidden is Greater ya, yang disiarkan melalui Qatari Al Jazeera Minggu 13. Ini kan cerita nanti berujung dengan Operation Protective Edge itu, saudara ya. Ngeri ya, saudara ya. Itulah, saya nggak akan panjang-panjang. Hamas pemerkosa, pembunuh balita sudah saya tunjukkan, dan seluruh media sudah menyiarkan itu, kecuali Indonesia belum menyiarkannya, saudara ya, bahwa Hamas memperkosa dan menyembelih balita. Hanya media Indonesia yang tidak menyiarkannya, saudara. Bangsat ini media Indonesia ini ya. Hanya pemerintah Indonesia yang tidak mengutuki tindakan ini. Bangsat ini Jokowi ini memang. Ya. Oke, kita lanjut.